Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Ya, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berenda. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas khususnya di bulan suci Ramadan seperti sekarang. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali hari ini kita akan membahas tema menarik ini berkaitan bulan suci Ramadan. Tema kita membahas momen Ramadan bagi warga binaan. Dan tentunya juga sudah hadir narasumber di studio TVRI Bengkulu. Kali ini akan saya kenalkan terlebih dahulu. Sudah ada bersama kami Ibu Gayatri Rahmi Rilowati selaku Kalapas Perempuan kelas 2 B Bengkulu. Assalamualaikum Bu Gayatri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, walaupun masih puasa tapi tetap semangat ya beraktivitas hari ini. Oke, tadi di kantor full kegiatan atau gimana? Full kegiatan setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya di bulan suci Ramadan ini menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim dan tentunya tak terkecuali warga binaan ini menjadi momen untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ini untuk mendapatkan keberkahan dan juga kebaikan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini membahas momen Ramadan bagi warga binaan. Akan kita bahas bersama dalam Berendo. Baik, kalau bicara soal tema ini berkaitan dengan warga binaan. Ini mungkin teman-teman yang ada di lapas. Khususnya nih kalau Bu Gayatri memang fokusnya di lapas perempuan gitu ya? Iya, saya kebetulan bertugas di lapas perempuan kelas 2 B Bengkulu. Oke. Jadi penghuninya semua perempuan. Penghuninya semuanya Kalau perempuan? pegawainya ada yang laki-laki. Oke, kirain semuanya perempuan, jadi pegawainya juga perempuan, enggak ya? Ada laki-laki juga. Oke, nah kalau kita bicara soal teman-teman mungkin di warga binaan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di bulan suci Ramadan ini bukan hanya dirasakan oleh kita mungkin yang berada di luar, tapi teman-teman di sana juga ikut merasakan gitu ya. Nah mungkin boleh diceritain Bu, bagaimana sih kondisi sekarang mungkin memasuki bulan suci Ramadan bagi teman-teman warga binaan di sana? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara suasana bulan Ramadan di dalam lapas, untuk kegiatan sehari-harinya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bulan-bulan yang lain. Karena untuk kegiatan pembinaan kami tetap berjalan. Ada pembinaan kemandirian dan juga ada pembinaan kepribadian. Hanya untuk kegiatan yang banyak melibatkan fisik memang kita kurangi. Jadi kalau di bulan-bulan yang biasa, misalnya di hari Jumat kita ada kegiatan olahraga bersama itu ditiadakan. Kemudian kita ganti dengan kegiatan lain. Untuk kegiatan pembinaan kerohanian seperti pengajian itu tentu saja tetap diadakan karena kita memang sudah ada jadwal khususnya. Tetapi tambahannya adalah di malam hari kita ada sholat Isya yang disambung dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian setelah itu juga diadakan kegiatan tadarus oleh warga binaan, tetapi tidak semua. Tentu saja untuk warga binaan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu itu boleh mengikuti kegiatan tadarus dengan diawasi oleh petugas. Oke, artinya mungkin untuk kegiatan hampir sama lah ya dengan Hampir sama kegiatan kita dengan sebelum Ramadan. Ya, Tapi mungkin ada betul. beberapa hal yang dikurangi, kayak tadi ada aktivitas olahraga Ya, di hari dikurangi. Jumat, ini mungkin dikurangi selama Ya, bulan Ramadan. dikurangi. Justru Kemudian banyak ditambah kegiatan-kegiatan Iya, kerohanian gitu ya. betul, diperbanyak kegiatan Nah, kerohanian. tadi sempat menyampaikan juga untuk program kerohanian. Tadi ada beberapa, mungkin tidak semuanya ya warga binaan yang ikut, ada syarat-syarat seperti itu. Kalau untuk kegiatan kerohanian yang umum, khususnya yang muslim, itu dari sejak sholat zuhur berjamaah sampai dengan sholat asar berjamaah itu semuanya boleh mengikuti. Kalau untuk sholat maghrib, karena kebetulan mereka sudah jadwalnya masuk ke dalam kamar, tentu saja mereka kan posisinya di dalam itu dikunci, mereka sholat di kamar masing-masing. Nah nanti ketika menjelang sholat Isya, khusus di bulan Ramadan ini, dikeluarkan semua. Yang ada syarat khususnya adalah yang untuk warga binaan yang mengikuti kegiatan tadarus. Karena di samping yang pertama tentu saja mereka yang
menguasai, sudah lancar membaca Al-Quran, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua tentu saja mereka warga binaan yang tahapannya sudah di medium dan minimum security. Dan sebelum mereka diizinkan mengikuti kegiatan, ada mekanisme yang namanya sidang TPP. Jadi sidang tim pengamat pemasyarakatan. Sebenarnya sidang TPP ini adalah salah satu mekanisme yang di situ membahas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Jadi semua dibicarakan di situ, semua persetujuan ada di situ. Jadi keputusannya itu tidak hanya 1-2 pejabat struktural, akan tetapi semua memang memberikan saran di dalam sidang tersebut yang pada akhirnya nanti akan mendapatkan rekomendasi dari Kalapas yang di situ artinya warga binaan yang telah memenuhi syarat diizinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, artinya memang ada persyaratan-persyaratan khusus gitu ya, mungkin untuk teman-teman dari warga binaan. Jadi nggak seluruhnya gitu ya, tidak seluruhnya. Kegiatan-kegiatan. Tapi tadi disampaikan juga untuk aktivitas beribadah, kayak dari itu zuhur, semua. sampai asar itu semua memang. Semuanya boleh. Kalau untuk tadarus sekitar 30%. 30%-nya gitu. Nah, untuk sejauh ini di lapas kelas 2B Bengkulu ya, 2B. Ada berapa warga binaan di sana, Bu? Untuk hari ini warga binaan ada 99. Ada 99. 99 warga binaan. Ini kalau melihat dari angka persentasenya, mungkin kita melihat dari bulan suci Ramadan gitu ya, atau mungkin sebelum bulan suci Ramadan, apakah ada terjadi peningkatan gitu untuk teman-teman yang masuk ke lapas itu sendiri? Kalau yang saya lihat tidak ada sih, sama saja. Untuk jumlah warga binaannya stabil di angka yang kisarannya naik turun ya 100-an, paling banyak 100. Karena kapasitas kami juga tidak banyak, kapasitasnya hanya 110. Kapasitas ini kan tadi dari 99 warga binaan yang ada sekarang gitu ya, Bu. Ini kan pasti dengan kasus-kasus mereka yang juga berbeda gitu ya, dengan latar belakang yang juga berbeda. Nah, di bulan suci Ramadan ini untuk pendampingan dan juga pengawasan yang diberikan ini pasti berbeda atau seperti apa? Iya, betul. Kalau untuk pengawasan atau pendampingan memang sedikit berbeda dengan di bulan-bulan biasa, karena warga binaan ada jamnya keluar malam ya, tadi kan disampaikan ada sholat tarawih, ada tadarus, jadi otomatis butuh pengamanan yang lebih ekstra. Jadi kami menambah kekuatan untuk yang berdinas malam, yang biasanya kan ada yang kami namanya bantuan jaga. Bantuan jaga itu berasal dari staf bagian administrasi yang diperbantukan untuk teman-teman yang bertugas di pengamanan. Itu memang setiap harinya ada, di bulan selain bulan Ramadan pun ada. Tapi ini ada lagi yang namanya perwira kontrol yang biasanya bertugas hanya dimulai jam 9 malam ke atas. Ini sekarang jamnya dimajukan sejak sholat Isya sampai dengan selesai sampai dengan tadarus. Selesai tadarus itu jam 10 malam. Itu tetap dikawal. Jadi didampingi oleh petugas. Jadi seperti itu. Kemudian salah satu cara kami lapas perempuan untuk menambah tenaga pengamanan juga dengan melibatkan petugas untuk menjadi imam. Jadi tidak hanya untuk imam ini memang kita ada melibatkan pihak luar seperti dari IKAD, itu kita undang juga untuk menjadi imam, tapi jadwalnya selang-seling dengan petugas. Dengan petugas juga kan itu membantu pengamanan juga. Jadi memang ada imam juga yang didatangkan dari luar gitu. Ada yang dari luar dan ada dari petugas kami sendiri. Yang laki-laki tentu saja. Oh, yang laki-laki? Yang laki-laki kan kalau di situ kan juga ada petugas laki-laki, kan tidak boleh nanti kalau imamnya perempuan. Baik. Baik, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih dalam tema yang sama, kali ini berkaitan dengan momen Ramadan bagi warga binaan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.